Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 7 tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat membedakan panjang, pendek, bunyi dengan benar, dapat menunjukkan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara lisan dengan tepat, dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar, dapat menyebutkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Nah, coba kalian amati gambar tersebut. Di sini ada gambar SD Negeri Nusantara. Sudah? Nah, ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Nah, di sini Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Coba kalian, apa suka menggunakan topi jika ke sekolah? Nah, coba siapa yang tahu lagu Topi Saya Bundar? Nah, di sini ada lagu Topi Saya Bundar, ciptaan Pak Kasur. Sudah pernah mendengarkan ya Topi Saya Bundar? Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, coba perhatikan lirik lagu tersebut. Apakah topi kalian juga berbentuk bundar? Nah, kemudian perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Nah, di sini ada tanda berwarna hijau. Ada yang pendek dan panjang. Nah, di sini jika garisnya pendek, maka lirik lagu dinyanyikan pendek. Dan jika garisnya panjang, maka lirik lagu pun dinyanyikan secara panjang. Nah, kita coba praktekkan ya. Topi saya bundar. Nah, di sini bundarnya lebih panjang ya. Bundar topi saya. Nah, ya ini juga panjang juga ya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, bisa kan ya membedakan mana yang panjang dan mana yang pendek? Nah, kalian bisa membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan panjang. Nah, apa saja kira-kira benda yang memiliki kesamaan dengan topi ya? Ada yang tahu tidak? Coba di sini Ibu ada gambar. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada apa aja kira-kira di gambar ini?
Ada tong sampah, ada bapak guru, ada teman-teman, ada papan tulis, ada burung garuda, ada meja, ada kursi, ada tumbuhan, dan lain-lain. Nah, sekarang amati benda di sekitar kelas kalian. Apa saja benda hidup yang ada di sekitar kalian? Jika dari gambar yang tadi, benda hidup, ada bapak guru, ada teman-teman, ada tanaman, dan hewan pun termasuk benda hidup. Kenapa? Karena benda hidup dapat bernafas dan bergerak. Dan apa saja benda tak hidup yang ada di sekitar kalian? Contohnya seperti papan tulis, meja, kursi, jam dinding, burung garuda, dan sebagainya. Kenapa disebut benda tak hidup? Karena tidak bernapas dan tidak bergerak. Nah, di sini coba kalian amati gambar benda berikut. Di sini ada tiang bendera, gedung sekolah, Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan, sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan Garuda Pancasila. Kalian amati gambar tersebut, lalu kelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Jika sudah gambarnya kalian gunting, setelah digunting, kalian tempelkan gambarnya ke dalam tabel di halaman 7. Di situ ada tabel dari nomor 1 sampai 6 dan pengelompokan benda hidup dan benda tak hidup. Nah, di sini Ibu menjelaskan yang kalian kerjakan. Di sini tiang bendera termasuk benda tak hidup. Gedung sekolah pun benda tak hidup. Edo benda hidup, Lani benda hidup, Udin benda hidup, anak bebe benda hidup, ikan benda hidup. Kenapa disebut benda hidup? Karena manusia dan hewan itu bernafas. Dan sepeda benda tak hidup, boneka benda tak hidup, mobil-mobilan benda tak hidup, Garuda Pancasila pun benda tak hidup. Kenapa disebut benda tak hidup? Karena tidak bernafas dan tidak bergerak. Benda dapat bergerak jika digerakkan oleh manusia. Nah, benda-benda di kelas kalian harus dipelihara dengan baik. Karena kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ada gambar di sebelah kanan kalian. Di situ ada lambang-lambang di dadanya di Garuda Pancasila. Ada 5 lambang. Kira-kira ada yang masih ingat tidak lambang-lambangnya dan Pancasilanya? Nah, lambang negara biasanya dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kalian sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 kan pada pembelajaran sebelumnya? Nah, sekarang kita akan mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, contoh gambarnya di sini ada kepala banteng, bukan kepala sapi ya, kepala banteng. Nah, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah benda hidup dapat bergerak dan bernafas, sedangkan benda tak hidup tidak bernafas dan tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalian sudah bisa membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Nah,
Untuk tugas di rumah, kalian coba tuliskan contoh benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar rumah. Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.